Halo, selamat pagi anak-anak. Sehat, semangat, berkah dalam. Baik, pada hari ini kita bersama akan belajar cara hidup murid Yesus. Ya, para murid Yesus dulu setelah dipanggil, kemudian hidup bersama Yesus, itu punya cara hidup. Ya. Nah, pada hari ini kalian akan diajak untuk memahami itu, ya. Maka nanti perlu dibaca, ya, kalian masing-masing membaca dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37 dan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Nah, hari ini nanti kalian diajak untuk memahami bagaimana meneladan cara hidup jemaat perdana atau jemaat pertama dulu, gereja yang pertama, ya, yang didirikan di awal-awal dulu di kehidupan para rasul. Kemudian kalian juga diajak memahami untuk bagaimana saling menghormati dan mengasihi dalam persekutuan atau paguyuban. Nah, para rasul itu punya cara hidup. Para rasul, para murid Yesus tidak hanya dipanggil menjadi murid Yesus, kemudian mendengar. Kan kalau murid itu pasti mendengar, ya, mendengar pengajaran gurunya. Nah, waktu itu para murid tidak hanya dipanggil, kemudian menjadi murid Yesus, kemudian mendengar pengajaran Yesus lalu selesai sudah. Tidak begitu. Tetapi masih terus melanjutkan karya Yesus dengan hidup bersama dalam komunitas. Baik, untuk dipahami bersama, mari kita simak. Gambar pertama bagian kiri, ini gambaran para rasul dulu dipanggil. Yesus punya cara khas untuk memanggil. Nah, yang sering diungkapkan Yesus yaitu, mari ikutlah aku. Nah, ini maka disebut Yesus punya cara yang khas untuk memanggil para murid. Dan Yesus punya kuasa dalam memanggil itu. Maka banyak yang langsung mengikuti Yesus, ya, tanpa basa-basi, tanpa izin orang tua atau siapapun keluarga, langsung mengikuti Yesus. Itu karena kuasa Yesus memanggil para murid. Kemudian setelah dipanggil, para rasul ya sekian lama hidup bersama dengan Yesus setiap harinya, ya. Ketika Yesus mengajar kemana-mana, para murid ikut serta, ya. Ketika mengajar dan sering menyampaikan perumpamaan-perumpamaan, mewartakan kerajaan Allah, itu para murid ikut mendengar pengajarannya. Lalu setelah Yesus naik ke surga, para murid melanjutkan karya Yesus, ya, dengan cara hidup bersama. Jadi para rasul itu tidak terus sendiri-sendiri ketika Yesus naik ke surga meninggalkan mereka, ya, tapi tetap bersama
berkumpul dalam persekutuan, dalam paguyuban, kemudian ada cara hidup bersama yang khas di antara mereka, di antara para rasul. Maka yang dimaksud judul di awal tadi, cara hidup para murid itu seperti itu. Jadi komunitas mereka, paguyuban mereka waktu itu, atau gereja awal, ya, kumpulan mereka itu disebut gereja awal, ya, gereja perdana. Itu punya kebiasaan-kebiasaan yang khas itu. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan itu, jika kita renungkan, itu bisa seperti situasi seperti kita saat ini. Ada kemiripan dengan kita saat ini yang juga dipanggil oleh Yesus. Nah, ini gambar yang kiri pertama, kita semua kan dipanggil, ya, dipanggil menjadi murid Yesus resminya ketika seseorang sudah dibaptis. Ya, dari kita ada yang dibaptis sejak kecil, ada yang dibaptis ketika dewasa. Nah, ada pula yang belum dibaptis tapi terus belajar, ya, bagaimana pengetahuan iman akan Kristus. Dan setelah dibaptis penting untuk belajar, ya, mengenal Yesus dan ajarannya. Nah, bagaimana cara mengenalnya? Yaitu dengan membaca kitab suci, ya, dengan membaca kitab suci. Maka ada ungkapan kalau tidak mengenal kitab suci maka tidak mengenal Yesus, ya. Dalam gereja untuk belajar kitab suci itu dibimbing oleh kaum tertahbis, yaitu kaum hierarki yang punya hak mengajar. Istilahnya itu magisterium, yaitu hak gereja untuk mengajar, ya. Sebenarnya yang berhak mengajar itu para romo, kaum tertahbis, ya. Itu punya hak mengajar, namanya magisterium. Nah, kalau katekis, Bapak Ibu guru di sekolah itu membantu tugasnya romo. Itu, ya. Kemudian telah belajar tidak cukup dengan memahami saja, tapi juga mempraktekkan pengetahuan iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini gambarannya salah satu pelayanan yang bisa kamu lakukan, ya, remaja Katolik, yaitu pelayanan di gereja, ya, sebagai misioner, ikut paduan suara atau kur, ikut membimbing adik-adik sekolah minggu, dan lain-lain banyak yang bisa dilakukan. Itu. Nah, sekarang tugas kalian sederhana sebenarnya. Sebutkan apa saja kebiasaan atau tradisi atau cara hidup para rasul yang bisa diteruskan hingga saat ini. Jadi tradisi para rasul dulu itu, kebiasaan-kebiasaan dulu itu bisa diteruskan untuk kita lakukan sampai saat ini. Nah, tugasnya kalian menyebutkan apa saja. Maka penting untuk dilihat kebiasaan para rasul itu apa saja toh. Dulunya itu harus disebutkan dulu, dan yang bisa diteruskan apa saat ini. Itu juga disebutkan. Jadi ada dua jenis, ya, di tugas ini untuk disebutkan ini. Tradisi para rasul apa saja dan yang bisa diteruskan hingga saat ini apa saja. Ya, paham, ya? Silahkan dikerjakan nanti. Di buku tugas, ya, dituliskan. Baik, tambahan materi. Nah, gereja Katolik itu meneruskan tradisi
atau kebiasaan atau cara hidup para rasul hingga saat ini terlihat sampai sekarang ada paus, uskup, dan seterusnya itu meneruskan tradisi para rasul dari yang pertama dulu paus pertama yaitu Petrus, ya Santo Petrus, kemudian diteruskan oleh Santo Paulus dan seterusnya hingga sekarang Paus Fransiskus itu sudah berganti berapa kali. Ada tradisi-tradisi kebiasaan, ya seperti Ekaristi itu juga tradisi para rasul dan lain-lainnya. Baik, anak-anak, demikian pertemuan singkat kita pada hari ini. Jangan lupa tugas-tugas tadi untuk dikerjakan dengan baik dan kalian harus tetap sehat dan semangat. Sekali lagi, berkah dalam.